Saya khawatir persepsi publik yang dibuat negatif oleh kelompok oposisi maupun kepentingan-kepentingan luar negeri itu lama-lama dipercaya oleh putra-putri bangsa Nusantara, oleh pribumi, karena sikap-sikap konyol, apa itu tindakan-tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan si siapa itu tadi, monyet satu itu, si Idris bin Salim, apa itu Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet. Kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Tiba-tiba ada monyet. Dalam satu diskusi dia katakan apa? Guru tua itu monyet. Dia sebut pengkhianat. Kurang ajar. Bukan guru tua yang monyet, kau yang monyet. Guru tua dibilang monyet, guru tua dibilang pengkhianat. Kau yang monyet, bukan guru tua yang monyet. Monyet, teriak monyet. Lu yang monyet. Pakai bawa ayat Quran. Saya katakan guru tua itu monyet karena ada ayat Quran diambil dari surat Al-Baqarah yang firman Allah untuk orang-orang Yahudi, saudara, untuk Bani Israel yang melawan perintah Allah, yang Allah katakan kunu kiradatan khasiin, jadilah kamu sekalian sebagai monyet-monyet yang hina. Dia ambil itu ayat, dia bilang ini perintah Allah, dengan ayat ini saya katakan guru tua itu monyet. Kurang ajar. Ini sudah kelewat batas. Ulama-ulama besar Islam seenaknya mereka hina, dan ini bukan baru pertama kali. Saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet. Sudah ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini. Sudah saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh, kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya. Sudah takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Saudara, tolong dengarkan baik-baik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maklumat Ramadan 1446 Hijriah. Dengan ini saya menyatakan di majelis yang mulia ini, satu, bahwa selama 3 tahun terakhir ini di NKRI ada gerombolan monyet yang terus-menerus menghina dan memfitnah habaib dari kalangan Ba'alawi, seperti menghina Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, menghina Habib Ali Al-Habsyi, pendiri Indonesia Islamic Center Kuitang. Bahkan saudara, bahkan mereka menghina para imam habaib seperti Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan Imam Ubaidillah, juga Imam Al-Haddad dan lain-lain. Dua, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut secara terang-terangan menjadi begal nasab yang mengobok-ngobok nasab Ba'alwi yang suci dan mengacak-ngacak nasab para wali songo yang mulia. 3, saudara, yang ketiga, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut semakin nekat mengancam, sweeping dan bantai serta usir habaib maupun Ba'alwi, mempersekusi acara habaib, mengusir habaib, menyerang dan merusak makam-makam habaib. Bahkan kini bukan hanya habaib, tapi semua keturunan Arab di Indonesia diserang dengan gerakan anti Arab lewat cara-cara rasis dan fasis. 4, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut telah melakukan berbagai propaganda licik dan jahat untuk membelokkan sejarah Indonesia dengan menghapus semua peran dan jasa keturunan Arab dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 5, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut membentuk organisasi monyet dan laskar monyet yang di backup sejumlah oknum jenderal untuk melakukan teror dan intimidasi, bukan saja terhadap habaib,
dan keturunan Arab lainnya, tapi juga terhadap para muhibbin yang cinta ulama dan habaib. Bahkan belakangan terang-terangan gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut membela oligarki busuk yang menindas rakyat miskin di Provinsi Banten, saudara. 6. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini, kejahatan gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut sudah dilaporkan oleh API, Advokat Persaudaraan Islam, Advokat FPI, ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, lengkap dengan saksi dan bukti. Tapi di lantai 15 gedung Mabes Polri, bagian cybercrime hanya diarahkan dan dikembalikan ke bagian Dumas, yaitu pengaduan masyarakat, dan tidak pernah diproses dengan alasan arahan atasan. Itu pengakuan daripada petugas di sana. Kami tidak berani periksa proses karena begini arahan atasan kami. 7. Bahwa selama 3 tahun terakhir ini, karena gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut tidak tersentuh hukum, bahkan terkesan bukan hanya dibiarkan, tapi dilindungi dan dipelihara, serta dibina dan diarahkan oleh oknum-oknum pejabat bejat yang berkolaborasi dengan bajingan-bajingan penjahat, maka mereka semakin merajalela dan semakin brutal menebar fitnah dan teror, serta menciptakan kegaduhan dan keonaran secara nasional, sehingga pada akhirnya dedengkot gerombolan monyet laknat ini berani menyerang, menghina, dan memfitnah ulama besar kebanggaan umat Islam Indonesia Timur, guru tua yang mulia, penyebar dan pendidik Islam di Indonesia Timur, pendiri perguruan Al-Khairat, Al-Imam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Kufri radhiyallahu ta'ala anhu, dengan sebutan monyet dan pengkhianat. Kurang ajar, biadab mereka, saudara. Yang ke-8, bahwa gerakan jahat gerombolan monyet laknat ini telah kelewat batas dan telah secara nyata menimbulkan kegaduhan dan keonaran yang meluas secara nasional, sekaligus mengadu domba dan memecah belah anak bangsa dengan dalih palsu membela Pancasila dan NKRI. Sehingga oleh karenanya, dengan ini saya menyerukan, 1, saya serukan kepada Rabithah Alawiyah dan Yayasan Al-Khairat untuk mengambil langkah hukum yang cepat dan tepat tanpa memberi celah restoratif justice atau maaf dan damai, karena kejahatan mereka sistemik dan masif. Tapi lakukanlah penegakan hukum yang tegas dan keras agar jadi pelajaran bagi semua gerombolan monyet rasis dan fasis yang ada di Indonesia. 2, saya serukan kepada seluruh habaib dan keturunan Arab serta para muhibbin di Indonesia yang duduk di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, agar bergerak dan bertindak secara nyata untuk menghentikan kejahatan rasis dan fasis gerombolan monyet laknat tersebut yang sangat berbahaya demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3, saya serukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera instruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya gelar operasi pembasmian gerombolan monyet Neo PKI yang sudah terbukti merongrong Pancasila dengan gerakan rasis dan fasisnya, serta membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI dengan segala propaganda adu domba dan pecah belah anak bangsanya. Segera bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. 4, saya serukan segenap ormas Islam dan laskar Islam serta aktivis Islam di seluruh Indonesia yang cinta akan NKRI, yang siap membela Pancasila, yang siap menjaga
membela bangsa, agama, dan negara agar bergerak serentak untuk kejar dan hajar serta ganyang gerombolan monyet neo PKI dimanapun berada. 5. Saya serukan kepada seluruh umat Islam di Indonesia agar bersatu merapatkan barisan, menjaga NKRI dan Pancasila dari rongrongan gerombolan monyet laknat neo PKI yang selalu mengaku paling NKRI dan paling Pancasilais, padahal justru mereka musuh NKRI dan bahkan musuh Pancasila serta perusak NKRI dan perusak Pancasila. Takbir. Saya mau tanya, setuju tidak dengan maklumat tadi? Siap sebarluaskan? Siap laksanakan? Takbir. Saya sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo, kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya? Tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang? Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan lawan kalian sampai tetes darah terakhir. Kami akan bersihkan NKRI ini dari monyet-monyet laknat yang merusak NKRI kita. Setuju tidak? Takbir. Semuanya angkat tangan. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Begitu kita ingatkan kepada Bapak Kapolri, segera perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Bapak Prabowo Subianto Presiden, segera perintahkan Panglima TNI. Jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI, dan pura-pura bela Pancasila. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut habib? Takbir. Pulang dari sini nanti siapin aja asa golok yang tajam, ya, siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Ini udah kelewatan. Jadi kalau si monyet ini nggak ditangkap sama Kapolri, ini kelewatan. Saya minta kepada Al Khairat, Rabito, jangan mundur. Nggak ada kata damai. Orang ini harus digebloskan ke penjara. Dia sudah menimbulkan keonaran. Betul? Takbir. Hari ini kita kembali diingatkan bahwa sejarah tidak hanya tentang masa lalu. Sejarah adalah fondasi identitas kita, adalah cermin dari siapa kita sebagai bangsa. Dan lebih penting lagi adalah pengingat akan nilai-nilai luhur yang harus kita junjung tinggi. Namun apa jadinya ketika ada orang-orang yang mencoba merusak fondasi itu? Ketika ada oknum-oknum yang berusaha menistakan tokoh besar yang telah memberikan kontribusi luar biasa bagi bangsa ini, bahkan sebelum Indonesia merdeka dan Indonesia itu ada. Inilah yang terjadi hari ini. Nama besar Habib Idrus Al-Jupri, seorang ulama besar, seorang pejuang kemerdekaan, dan tokoh yang sangat dihormati oleh masyarakat Sulawesi, terutama warga Palu, telah dinistakan oleh seseorang yang bernama Fuad Pleret. Dia menyebut Habib Idrus Al-Jupri sebagai monyet pengkhianat dan mengatakan bahwa beliau tidak layak diangkat sebagai warga negara Indonesia dan pahlawan nasional. Apa yang dikatakan Fuad Pleret bukan hanya sebuah penghinaan terhadap Habib Idrus Al-Jupri, tetapi juga terhadap seluruh umat Islam, terutama masyarakat Islam di Sulawesi yang menaruh hormat begitu besar kepada beliau. Bagaimana mungkin seseorang bisa begitu lancang menghina seorang tokoh besar yang telah memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini, yang telah berdakwah tanpa lelah, dan yang namanya harum di hati rakyat bahkan sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Mari kita ingat siapa Habib Idrus Al-Jupri. Beliau adalah sosok yang dikenal sebagai ulama besar, pejuang kemerdekaan, dan pemersatu umat. Beliau adalah simbol kebanggaan bagi masyarakat Sulawesi, khususnya Palu. Kontribusi beliau tidak hanya sebatas pada agama, tetapi juga pada sosial, pendidikan, budaya, dan politik. Bahkan sebelum Indonesia ada, nama beliau sudah dikenal sebagai sosok yang membela kebenaran, menegakkan keadilan, dan menyebarkan ajaran Islam dengan penuh kasih sayang. Bahkan nama beliau saja dijadikan nama bandara di Sulawesi, saking besarnya ketokohan beliau. Lantas atas dasar apa Fuad Pleret berani melecehkan nama besar seorang tokoh seperti itu? Apakah karena kebodohan atau karena ia terlalu terpengaruh oleh paham-paham yang ingin merusak persatuan bangsa ini?
Tidak heran jika ucapan Fuad Pleret ini memicu kemarahan luas, khususnya dari warga Palu dan masyarakat Sulawesi. Mereka tidak tinggal diam, mereka bergerak, mereka bersatu, mereka mengawal proses hukum agar Fuad Pleret segera diadili. Ini bukan sekedar soal harga diri, ini adalah soal menjaga martabat bangsa. Ini adalah soal melawan ujaran kebencian yang bisa merusak generasi muda kita, meracuni pikiran mereka dengan paham-paham yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan di tengah situasi seperti ini, kita patut bersyukur masih ada tokoh seperti Habib Rizik Syihab yang dengan tegas menyuarakan perlawanan terhadap ujaran kebencian seperti ini. Habib Rizik adalah tokoh yang tidak pernah takut mengambil sikap ketika menyangkut kebenaran dan keadilan. Beliau memahami bahwa setiap serangan terhadap tokoh besar seperti Habib Idrus Al-Jufri adalah serangan terhadap seluruh umat Islam, bahkan terhadap seluruh bangsa Indonesia. Habib Rizik mengajarkan kita untuk tidak tinggal diam ketika ada yang berusaha merusak nilai-nilai luhur bangsa ini. Beliau mengajarkan kita untuk berdiri tegak melawan segala bentuk penistaan, diskriminasi, dan ujaran kebencian. Dan hari ini kita semua diajak untuk bersama-sama mendukung perjuangan ini, mendukung proses hukum yang adil terhadap Fuad Pleret, serta menjaga martabat bangsa dari orang-orang yang ingin merusaknya. Saudara-saudara sekalian, marilah kita bersatu dalam perjuangan ini. Marilah kita dukung langkah-langkah yang diambil oleh warga Palu dan masyarakat Sulawesi untuk mengawal kasus ini sampai tuntas. Jangan biarkan ujaran kebencian merusak persatuan kita. Jangan biarkan sejarah diinjak-injak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terpenting, marilah kita terus mendukung para tokoh seperti Habib Rizik Syihab yang dengan gigih memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Karena hanya dengan persatuan dan keberanian melawan kezaliman, kita bisa menjaga martabat bangsa ini dengan sebaik mungkin.